Kedua, wah ini fun fact-nya kayak agak sensitif nih. Yaitu Taiwan ini negara pertama di Asia yang melegalkan boleh nikah sesama jenis. Betul. Nah, gimana nih menurut lo? Sebenarnya Taiwan ini, kalau teman-teman nggak tahu, ini salah satu negara yang menciptakan chip lah. Betul. Chip yang sangat-sangat hebat. Salah satu penyebab juga ya, Hare? Iya. Kenapa China dan US ini begitu ngotot soal Taiwan? Nah, Semua alasan kenapa perusahaan-perusahaan nggak bisa produksi lebih banyak karena kekurangan chip. oke. Hai guys, welcome back to channel kami, Bukan Manusia, dengan gua Desmond. Dengan saya Harmono. Kali ini kita bahas negara favorit antara US dan juga China. Iya. Ini negara Taiwan. Betul. Jadi kalau kita ngomongin ributin negara Taiwan ini nih, kayaknya udah makanan apa ya? Udah beberapa tahun terakhir lah. Udah lama lah. Saya mau bilang negara juga ada orang yang belum menganggap itu negara. Benar. Masih anggap Kayak bagian dari China. bagian dari China gitu. Tapi ya tergantung perspektif lah. Jadi kali ini kita pengen bahas fun fact tentang Taiwan, dan juga mungkin ada beberapa hal yang menarik nih, yang kenapa sampai US sama China ini begitu ngotot gitu dengan si Taiwan. Nah, jadi mungkin kita bahas fun fact yang unik dulu lah. Yang pertama nih. Yang pertama mau dibilang fun fact sih, mungkin ada yang tahu ada yang enggak nih. Ya. Jadi soal boba, bubble tea. Lalu suka minum boba gak? Suka ya. Kalau di sini di Indonesia sih banyak banget ya. Banyak. Mungkin yang paling awal-awal dulu ada catai, Iya. lalu muncul ada koi dan lain-lain. Koi malah agak belakang sebenarnya. Agak terakhir. Tapi banyak yang udah gugur juga. Iya. Dulu pas saatnya masuk, banyak ikutan masuk, tapi Yang udah nggak ada. Gak ada. Dulu Gongcha sempat hilang, masuk lagi. Iya. Gongcha. Kalau kayak misal pas gue pulang ke Batam itu juga banyak merek-merek lain. Oh. Ada Dingti, ada apa tea, banyak lah. Iya, banyak. Jadi ternyata sebenarnya bubble tea ini kalau konon katanya sih dari Taiwan awal-awalnya. Intinya sih fun fact-nya, kalau teman-teman yang sering minum boba, nah itu berawal dari Taiwan. Nah oke, itu fun fact pertama nih. Nah yang kedua, wah ini fun fact-nya kayak agak sensitif nih. Yaitu Taiwan ini negara pertama di Asia yang melegalkan boleh nikah sesama jenis. Betul. Nah itu yang pertama tuh, Har. Nah gimana nih menurut lo? Ya, maksudnya berani banget ya. Ya berani ya. Itu ya. Ya, kalau ngomong setuju, gue juga gak setuju. Maksudnya buat di negara-negara Asia itu melegalkan gitu. Karena di negara Asia hal seperti ini masih sangat sensitif. Iya. Jadi kayak agak gila sih sebenarnya. Berani ya. Iya gitu loh. Cuman ya nggak tahu lah, kita juga ngerti. Tapi ya maksudnya ya ini sih sebenarnya lebih ke urusan personal ya. Iya. Maksudnya memang ada orang yang nggak tahu sih apa terlahir atau memang pergaulan, tapi kita juga nggak ngerti sih. Tapi ya intinya sih di sono salah satu fun fact-nya adalah negara pertama yang melegalkan nikah sesama jenis. Betul. Jadi kalau teman-teman jalan ke Taiwan, ya kaget kalau lihat Pas mereka sesama jenis pegang tangan, atau mungkin cium ya, gue nggak tahu sih apa seopan itu di sana. Tapi waktu gue nonton di Netflix satu film namanya judulnya apa kemarin, Rescue ada yang Jepang, ada yang Taiwan. Itu di Taiwan bener-bener mereka open banget soal seksual. Kehidupan seksual lebih tepatnya. Oke. Soal kehidupan seks mereka bener-bener terbuka. Teman-teman kalau mau tahu coba nonton deh. Oke. Teman-teman akan kaget sih, mereka itu se-open itu dengan dibanding kita di Indonesia sih jauh. Mungkin kita 5, mereka 10 gitu. Jadi mereka itu benar-benar terbuka sama, bahkan ya pas gue nonton ya, dia itu ada satu kayak pameran, tapi itu pas lu masuk itu ntar ada by section, ada yang untuk cowok-cowok, ada yang buat cewek cowok, ada yang artis film dewasa, itu semua ada. Jadi pamerannya ada gitu kan. Ngeri gitu ya. Maksudnya ya se-open itu mereka soal seks di sana. Nah itu fun fact kedua nih. Nah lalu ketiga ini 7-Eleven-nya katanya
banyak banget. Bahkan 7-Eleven itu kayak udah kayak mall kecil gitu. Oh, Serba ada semua di sana. tapi canggih juga lah ya berarti ya. Ya, canggih juga di sana. Kalau nextnya ini night market. Oh, Pernah dengar lah ya? pernah. Selin kan? Kayak silin yang kita Bahkan beli ayam goreng. naik market. Itu memang night market di Taiwan cuma. Di Taiwan. Iya. Ya katanya sih memang di sono tuh orang jarang lah jalan-jalan tuh ke mall apa, banyak orang tuh lebih suka ke naik market. Dimana mau makan juga pilihannya banyak. Iya. Coba suasananya juga asik. Oh, ada satu makanan yang unik tuh katanya. Chou tofu, pernah dengar? Oh, stinky tofu ya? Tinggi tofu. Jadi ini kalau gua pernah pas ke China itu tuh ada di tempat transit, di tempat rest areanya ada. Oh, Tapi gua nggak coba sih. Kayak kok gua coba waktu itu. Tapi dari jauh aja lu cium baunya itu udah kayak bau banget. Udah kayak bau got atau bau apa gitu. kayak bau kaos kaki. Kayak pokoknya gak enak lah baunya. Iya. Tapi katanya pas dimakan enak. Kata Makan sih. gua pernah makan ya. Tapi gue mau tidak di KL. Oh di kayak. Gue di KL makan. Sebenarnya sih enak mau enggak. Tapi baunya Pas lu makan baunya enggak, pas sebelum lu makan bau banget ya. bau. Cuma kalau pas lu udah makan nggak sebau itu. Oke. Nah, jadi salah satu tradisi di Taiwan ini juga banyak banget night market. Iya. Nah, jadi makanan yang umumnya mungkin kayak tadi ada stinky tofu, lalu juga oyster omelette. Betul. Nah, Dan katanya dia orang di sana itu untuk apa namanya itu pertambakan oyster itu gede banget. begitu. Bahkan bisa satu kotak itu semuanya itu pasti ada berhubungan sama oyster. Pekerjaan. Berarti memang oyster ini salah satu menu utama kali ya. Betul, karena kan pulau ya dikelilingi oleh pantai kan. Jadi garis pantai itu semua mereka taruh oyster. Oke. Ya selain itu ya pastinya bubble tea. Iya. Dan masih banyak mungkin ayam goreng yang kayak tadi, chili dan lain-lain. Nah, kita ke menu utama ini Han. Nah, ini mungkin Hartono nih akan cerita nih. High tech nih. Sebenarnya Taiwan ini kalau teman-teman nggak tahu ini salah satu negara yang menciptakan chip lah. Betul. Chip yang sangat-sangat hebat. Jadi ini juga mungkin dari salah satu penyebab juga ya Har. Iya. Kenapa China dan US ini begitu ngotot soal Taiwan? Nah, gimana Har? Jadi sebenarnya Taiwan ini mereka itu ada sebuah perusahaan namanya TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Itu memproduksi chip yang mensuplai hampir semua chip di seluruh dunia. Jadi kalau kita pakai kayak alat pel kayak Tineco gitu ya, itu ada chipnya. Bahkan ini ya pasti ada chipnya juga. Oke. Gitu. Handphone kita, laptop kita, semua ada chip. Semua alasan kenapa perusahaan-perusahaan nggak bisa produksi lebih banyak karena kekurangan chip. Oke. Karena chip mereka begitu canggih dan begitu advance, sehingga katanya di 2000 beberapa tahun lagi mereka akan ciptain chip sebesar 2 nanometer. 1 nanometer itu 1/1 miliar meter. Kalau nggak salah. Jadi benar-benar kecil banget. 10.000 kali lebih kecil daripada rambut. Nah, kalau bisa diciptakan itu, handphone kita, iPhone kita, bisa bertahan 4 hari tanpa dicas. Saking efisien dan canggih. Jadi sebenarnya canggih banget. Tetapi chip ini, aslinya, itu bukan diciptakan oleh Taiwan. Oke. Jadi, awalnya itu diciptakan oleh Amerika. Di Silicon Valley. Makanya kenapa namanya Silicon Valley, karena chip ini sebenarnya dari silikon dibuat. Jadi dari pengelolaan silikon dicetak. Gitu. Nah, jadi tetapi produksi itu sangat-sangat mahal. Jadi produksinya sangat tinggi harganya sehingga itu nggak bisa nutupin biaya. Mungkin handphone kita bisa dari 20 juta ke 50 juta kalau diproduksi Pakai itu kayak itu. Nah, akhirnya ada satu orang namanya Chen kalau nggak salah, kalau gue nggak salah ingat ya, nanti mungkin boleh itu. Nah, dia pergi belajar tentang chip ini selama 25 tahun. Habis itu dia pulang, pemerintah Taiwan ini kayak Support ya. mau kamu bikin perusahaan khusus tujuannya cuma bikin semiconductor chip. Dia oke, dia bikin. Awalnya dia bilang juga gitu.
ideologi sampai seluruhnya bergantung dengan mereka. Akhirnya sekarang seluruh dunia itu benar-benar nggak sanggup untuk nggak ambil chip dari dia. Karena kalau nggak ambil chip ketinggalan banget. Kayak contoh handphone yang harusnya bisa secanggih sekarang jadinya kayak handphone 3 tahun lalu gitu kan, kayak nggak bisa, seluruhnya itu bergantung banget. Amerika dan China lagi mencoba menciptakan chip ini, tetapi jujur persaingan ini masih dimenangkan oleh China. Jadi China itu dulu itu cuma bisa bikin 40 nanometer, sekarang itu udah bisa bikin 7 nanometer. Sedangkan si Taiwan ini bisa bikin sampai 5 nanometer. Katanya di 2000 beberapa tahun lagi Taiwan memprediksi mereka udah bisa bikin 2 nanometer, kecil banget. Nah, bahkan semua perusahaan itu ngambil chip ini dari Taiwan, seperti Tesla, Apple, Microsoft. Dulu Intel itu dan chip sendiri, tapi karena biaya sangat mahal untuk membuat chip ini, akhirnya mereka beli aja dari orang, karena terlalu gak efisien gitu loh. Jadi laptop yang mungkin harganya 5 jutaan masa dijual harga belasan juta, kan nggak bakal bisa bersaing juga di pasaran. Jadi akhirnya chip ini dimenangkan oleh Taiwan. Nah, otomatis dengan begitu, karena seluruh dunia itu seakan-akan dikuasai oleh Taiwan secara teknologi. Orang yang bisa mengambil chip dari Taiwan dia yang menang. Dari TSMC ini. Dia yang menang. Nah, pasti China tertarik dong untuk ambil kembali, dan Amerika tertarik juga untuk mengambil negara ini. Jadi negara ini diperlukan cuma satu sebenarnya, chip ini. Gitu loh. Makanya secanggih itu chip ini gitu. Jadi China udah berkali-kali menyerukan akan melakukan perang jika Amerika berani masuk ke Taiwan. Kayak masuk juga. Jadi waktu itu ada menteri luar negerinya Amerika lah ya, Pelosi namanya. Tapi lupa itu dalam bidang apa ya. Mau ke Taiwan. China udah peringatin, jangan sampai Pelosi ini ke Taiwan. Kalau ke Taiwan, gua anggap ini perang. Ternyata tetap rata. Kesel lah. Udah lah dikerahkan semua militernya gitu. Tapi ceritanya yang pelindungnya Taiwan sekarang ini justru TSMC. Karena tidak ada satu negara pun yang akan membiarkan satu negara menguasai ini. Bayangin kalau ini dikuasai Amerika, China pasti kalah secara teknologi. Mau mengejar juga gak akan kekejar gitu. Ataupun ini dikuasai China, Amerika pasti kalah. Seluruh dia kalah gitu. Jadi yang bikin Taiwan itu diperebutkan TSMC, tetapi yang melindunginya pun TSMC. Tetapi banyak isu-isu yang mengatakan bahwa China ini lagi kebut banget. Jadi dia itu sebenarnya udah mulai mendekati, udah bisa bikin 7 nanometer. Jadi 7 ke 5 sebenarnya kita lihat kecil, tapi jaraknya masih gede. Tapi udah mendekati lah. Sedangkan Amerika sono masih bikin berapa puluh nanometer. Gitu loh, masih jauh banget sebenarnya. Jadi semakin kecil, semakin canggih dan semakin hebat. Bahkan dikatakan kenapa waktu iPhone 14 itu tetap pakai chip yang sama dari sebelumnya, karena keterbatasan chip itu. Kan iPhone kan pakai chip Bionic apa gitu. Itu juga diproduksi Taiwan. Jadi sebenarnya kenapa pakai itu ya karena masih terbatas, gak cukup jual istilahnya, gak cukup untuk bisa itu. Jadi ya perebutan chip ini memang luar biasa. Gila ya, maksudnya hebat banget ya sebenarnya bisa bikin sampai orang bergantung semua ke dia. Iya, dan di kepalanya oleh satu orang, yaitu Chang. Kalau ini mati. Nah, sebenarnya ini udah berjalan sendiri mau sekarang katanya. Udah ada sistem yang udah ada CEO baru juga yang sama Liu ya. Tetapi jujur banyak yang memprediksi Taiwan ini akan tetap di depan masalah semiconductor chip. Karena mereka punya research, punya apa juga luar biasa. Yang mungkin bisa menyaingi itu cuma China. China itu bahkan memberikan siapapun yang memiliki semiconductor chip di China itu gratis tax 10 tahun ke depan. Jadi itu perusahaan nggak usah bayar pajak. Ngeri ya. China benar-benar kasih insentif luar biasa bagi siapapun perusahaan yang mau berkembang di bagian ini.
Karena di seluruh dunia ini nanti akan dikuasai oleh chip. Kita udah gak bisa hidup tanpa chip. Purifier pakai chip. Semua yang smart home yang kita pakai chip. Bahkan gagal pintu gua pun udah pakai chip. Yang gak ada di dunia ini nggak pakai chip lagi gitu loh. Kita kalau nggak pakai chip juga susah, nggak bisa hidup kayak zaman sekarang gitu. Jadi ya memang ini Iya, memang makin ke depan ini kita sih makin bergantung sama teknologi ya. Jadi memang satu negara yang bisa makin maju teknologinya bisa kuasai, pastinya dia juga akan makin kuat juga gitu. Iya, salah satu penyebab Amerika begitu disegani kan karena kan Apple apa semua udah ambil. Iya. Tetapi bayangin kalau tiba-tiba di SMC ini kamu supply ke Apple, supaya ke Samsung udah pasti mana? Iya sih. Secara teknologi Apple udah sekarang. Gak usah banyak cerita lah gitu. Karena ya gak mau kan kita kan punya handphone yang ketinggalan 2-3 tahun yang lalu dan ini chipnya masih yang itu. Sedangkan kalau Apple mau bikin itu kan mahal. Masa iya kita beli Samsung yang sama dengan Apple harganya 150 juta. Menarik sih ya soal apa chip ini dan juga Taiwan ini. Dari nyangka Taiwan yang menciptakan chip. Jadi tadi kita ngomongin 7-Eleven, bubble tea, tiba-tiba chip. Berat juga ya dia lompatnya. Tapi ya ini fun fact yang menarik gitu loh. Jadi kenapa mereka begitu ngotot ya bukan gak ada alasan sih. Jadi sekarang lebih bisa dimengerti juga. Ya. Kenapa bisa kejadian seperti ini. Nah teman-teman ada info lain nggak mungkin ya? Boleh dong coba komen, share pendapat kalian juga soal negara Taiwan ini atau fun fact lain yang mungkin kita belum sebutin. Nah itu dulu ya. Iyalah. Oke itu dulu guys. Jangan lupa panjang juga nih. Jangan lupa di like, di subscribe dan di share ke teman kalian yang perlu dengar ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.